Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai penanggalan Jawa dan seni bangunan masjid. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Auran Saka Ibrahim, nomor absen 6 dari kelas 9A SMP Negeri 1 Tuban. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai penanggalan Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan materi akulturasi seni bangunan dan masjid. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai penanggalan Jawa. Berikut adalah nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Yang pertama adalah bulan Sura. Bulan Sura merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan Sura sering diucapkan dengan pengucapan bulan Suro. Jumlah hari pada bulan ini adalah 30 hari. Bulan Sura berhimpit dengan bulan Muharram pada kalender Islam. Nama Sura sendiri diambil dari perayaan Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram pada sistem kalender Islam. Yang kedua adalah bulan Safar. Urutan bulan Jawa yang kedua ialah Safar. Dalam kalender Jawa, bulan Safar memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Safar berhimpit dengan bulan Safar pada kalender Islam. Nama Safar juga diambil dari bulan Safar yang ada pada sistem kalender Hijriah. Yang ketiga adalah bulan Mulut. Urutan bulan ketiga dalam sistem penanggalan Jawa yaitu bulan Mulut. Mulut memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Bulan Mulut berhimpit dengan bulan Rabiul Awal pada kalender Islam. Nama Mulut ini berasal dari perayaan Maulid Nabi yang jatuh pada bulan Rabiul Awal pada sistem kalender Hijriah. Yang keempat adalah bulan Ba'da Mulut. Ba'da Mulut merupakan urutan bulan keempat dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Ba'da Mulut memiliki hari sebanyak 29 hari. Bulan Ba'da Mulut berhimpit dengan bulan Rabiul Akhir pada kalender Islam. Nama Ba'da Mulut memiliki arti setelah bulan Mulut. Yang kelima adalah bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal ialah urutan bulan kelima dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan ini mempunyai hari sebanyak 30 hari. Bulan Jumadil Awal berhimpit dengan bulan Jumadil Awal pada kalender Islam. Sedangkan nama Jumadil Awal juga diambil dari Jumadil Awal pada sistem kalender Hijriah. Yang keenam adalah bulan Jumadil Akhir. Urutan bulan Jawa yang keenam ialah Jumadil Akhir. Dalam penanggalan kalender Jawa, bulan ini memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Jumadil Akhir berhimpit dengan bulan Jumadil Akhir pada kalender Islam. Nama Jumadil Akhir ini juga diambil dari nama bulan Jumadil Akhir pada sistem kalender Hijriah. Yang ketujuh adalah bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan urutan bulan ketujuh dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Bulan ini memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Pada masyarakat Jawa, umumnya bulan ini adalah salah satu bulan terbaik untuk melangsungkan hajat, misalnya adalah pernikahan. Bulan Rajab berhimpit dengan bulan Rajab pada kalender Islam. Nama Rajab berasal dari nama bulan Rajab pada sistem kalender Hijriah. Yang kedelapan adalah bulan Ruwah. Bulan kedelapan ini sering disebut sebagai bulan arwah atau bulan Saban. Bulan Ruwah memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan Ruwah berhimpit dengan bulan Sya'ban pada kalender Islam. Nama Ruwah sendiri berawal pada nifsu Sya'ban yang mana dianggap amalan dari suatu ruh selama setahun dicatat yang jatuh pada bulan Sya'ban pada sistem kalender Hijriah. Bulan yang ke-9 adalah bulan Pasa. Bulan Pasa merupakan urutan bulan ke-9 dalam sistem penanggalan kalender Jawa. Pasa biasa diucapkan dengan Poso. Bulan Pasa memiliki jumlah hari sebanyak 30 hari. Bulan ini juga disebut bulan puasa, bulan Syam, atau bulan Ramadan. Bulan Pasa berhimpit dengan bulan Ramadan pada kalender Islam. Nama Pasa ini sendiri berasal dari ibadah puasa yang wajib dijalankan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Bulan yang ke-10 adalah bulan Syawal. Memasuki bulan ke-10 dalam sistem penanggalan kalender Jawa, yaitu Syawal,
Bulan Syawal memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari. Bulan ini berimpit dengan bulan Syawal pada kalender Islam. Nama Syawal juga berasal dari nama bulan Syawal pada sistem kalender Hijriah. Yang ke-11 adalah bulan Apit. Bulan Apit adalah urutan bulan Jawa yang ke-11. Bulan Apit juga sering disebut sebagai bulan Selam. Bulan ini memiliki hari sebanyak 30 hari. Selah biasanya diucapkan Selo. Selah berimpit dengan bulan Zulkaidah pada penanggalan kalender Islam. Nama Selah berasal dari bahasa Sanskerta. Yang terakhir adalah bulan besar. Urutan bulan yang terakhir atau yang ke-12 dalam sistem penanggalan kalender Jawa adalah bulan besar. Bulan besar sering disebut sebagai bulan Dzulhijjah. Bulan besar memiliki jumlah hari sebanyak 29 hari atau bisa 30 hari. Bulan ini berimpit dengan bulan Dzulhijjah pada kalender Islam. Nama besar berkaitan dengan hari raya Idul Adha dan ibadah haji yang diperingati di bulan Dzulhijjah pada sistem kalender Hijriah. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai nama bulan dalam Islam yang berkaitan dengan penanggalan Jawa. Yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan ini diharamkan atau menjadi patangan. Nama Muharram karena pada bulan ini dilarang berperang atau menumpahkan darah. Larangan tersebut berlaku sampai masa awal Islam. Yang kedua adalah bulan Safar. Syafar berarti kosong. Nama Safar dibuat karena pada bulan ini semua penduduk laki-laki Arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga, dan berperang, sehingga pemukiman mereka kosong dari penduduk laki-laki. Yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal berasal dari kata Robi yang artinya menetap dan awal yang artinya pertama. Artinya ialah masa kembalinya kaum laki-laki yang telah meninggalkan rumah atau merantau sehingga amal waktu menetapnya kaum laki-laki di rumah. Pada bulan ini banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah bulan Rabiul Akhir. Bulan keempat ialah Rabiul Akhir yang berarti masa menetapnya kaum laki-laki Arab untuk terakhir dan penghabisan. Bulan yang kelima adalah bulan Jumadil Awal. Bulan selanjutnya ini berasal dari kata Jumadil yang artinya kering dan awal yang artinya pertama. Dinamakan Jumadil Awal karena bulan ini merupakan awal musim kemarau, di mana mulai terjadi kekeringan. Yang selanjutnya adalah bulan Jumadil Akhir. Bulan ke-6 ialah Jumadil Akhir, yang berarti musim kemarau telah berakhir. Yang ketujuh adalah bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki arti yang mulia. Dinamakan Rajab karena bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain dengan melarang berperang. Yang ke-8 adalah bulan Sya'ban. Bulan ke-8 yaitu bulan Sya'ban berarti kelompok. Dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab di bulan ini pada umumnya berkelompok mencari nafkah. Peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi pada bulan ini adalah perpindahan arah kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah atau Baitullah. Nah, yang ke-9 ini adalah bulan yang sangat spesial pada bulan Islam, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki arti sangat panas. Bulan ini membakar dosa karena di bulan ini kaum muslimin diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang sering disebut dalam Al-Quran karena pada bulan ini memiliki keutamaan, kesucian, dan aneka keistimewaan. Peristiwa penting dalam bulan Ramadan antara lain, yang pertama, Allah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan yang kedua, terciptanya malam Lailatul Qadar, yakni malam yang sangat tinggi nilainya, karena para malaikat turun memberkati orang-orang beriman yang sedang beribadah. Yang ketiga, bulan yang diwajibkan puasa bagi semua kaum mukmin. Yang keempat, kaum mukmin dapat menaklukkan kaum musyrik dalam perang Badar Kubra. Yang kelima, Nabi Muhammad berhasil mengambil alih
kota Mekah dan mengakhiri penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum musyrik. Bulan yang ke-10 adalah bulan Syawal, yang berarti kebahagiaan. Makna bulan Syawal yaitu kembalinya manusia ke dalam fitrah atau kesucian karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat serta saling bermaaf-maafan. Itulah yang sangat membahagiakan di bulan Syawal. Yang ke-11 adalah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah berasal dari kata Zul yang artinya pemilik dan Qodah yang artinya duduk. Bulan ini dinamakan Zulqa'dah karena bulan ini merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu kala. Mereka menikmati dan menghabiskan waktu santai di rumah. Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah bulan Zulhijjah. Bulan ini memiliki arti yaitu menunaikan haji. Dinamakan Zulhijjah karena pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam alaihissalam telah menunaikan ibadah haji. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu terlihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Jumlah tumpang biasanya gasal. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Bentuk tumpang ini merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu berbentuk tumpang. Bentuk atap ini sangat berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Menara berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Bentuk akulturasi ini terlihat pada menara Masjid Kudus yang terbuat dari terakota yang tersusun seperti candi. Di Banten, bentuk menara menyerupai mercusuar di Eropa. Selain bentuk masjid dan menara, letak masjid juga memiliki ciri khusus. Kebanyakan masjid di Indonesia terletak di sebelah barat alun-alun istana atau keraton. Selain itu, masjid juga diletakkan dekat dengan makam, terutama makam raja-raja. Contoh masjid yang mencerminkan akulturasi. Yang pertama adalah Masjid Menara Kudus. Tak seperti kebanyakan masjid yang bergaya Timur Tengah, masjid ini menampilkan corak kebudayaan pra-Islam seperti Jawa, Hindu, dan Buddha. Hal itu terlihat dari menara dan gapura yang ada di sekitar masjid. Menara Kudus dibangun menggunakan bata merah tanpa perekat. Menara ini terdiri dari 3 bagian, yakni kaki, badan, dan kepala, yang menunjukkan corak Hindu Majapahit yang ada di Jawa. Yang kedua adalah Masjid Cengho. Masjid ini berdiri di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya, dan menjadi bentuk penghormatan kepada Laksamana Cengho yang pernah datang menyebarkan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Pewarna merah, hijau, dan kuning, nuansa Tionghoa begitu terasa di masjid ini. Yang ketiga adalah Masjid Gede Kauman. Masjid yang terletak di dalam kawasan keraton, tepatnya di barat alun-alun utara Yogyakarta ini, memiliki arsitektur khas Jawa. Bentuk bangunan utamanya adalah takjul lambang teplok dengan atap berbentuk tumpang 3 yang merupakan filosofi Jawa dengan nilai-nilai Islam seperti hakikat, makrifat, dan syariat. Sementara dalam ajaran Hindu-Buddha mencerminkan Meru, bangunan suci tempat para dewa. Masjid ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1733 dengan arsitektur Kiai Wiryokusumo. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.